بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا الفاتحة بنة القبول وتمام كل أصول المأمون وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين
بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jangan. وحضوري مستحقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع على نبيه وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه وحضور مستحقها الزكاة أو بعضهم di antara wajib mengeluarkan membayar zakat dengan segera ketika hartanya hadir dan mustahiknya pun juga sudah hadir. Baru wajib. Kalau mau bayar zakat, hartanya belum ada, apa yang mau dibayar? Bayar pakai apaan? Tuh. Mau bayar zakat, mustahiknya belum ada, mau ngasih siapa? Gitu. Jadi kesegerahan di dalam membayar zakat harus terhimpun, hartanya sudah ada, mustahiknya pun juga sudah ada. Fahuwa mutamakinun bin nisbati li hissatihi.
maka dia yang ada kewajiban zakat itu mutamakin, ya, ada kemampuan, ada kesempatan untuk membayar binisbati lihassatihi, dengan dibanding bagi-bagiannya. Jadi wajib zakat itu tertentu dengan adanya kesempatan di dalam membayar zakat. Hatta lau talifat dominaha, sehingga seandainya zakat itu hartanya hilang, dominaha wajib menggantinya. Jadi andai kata hartanya hilang padahal sudah ada kewajiban, maka itu wajib menggantinya. Ma'a faragin min muhimmin diniyin au dunyawiyin ka'aklin wa hammamin, serta selesainya dari urusan agama atau dunia seperti makan dan adanya persediaan kamar mandi. Jadi ketika seseorang ada kewajiban membayar zakat, setidaknya kepentingan agama dan dunia itu sudah selesai terlaksana. Seperti makan dan persediaan kamar mandinya. Wa hululi dainin, dan sudah jatuh tempo. Orang wajib bayar zakat kalau hutang itu sudah dibayar. Ya. Kalau hutang itu sudah jatuh tempo. Jadi yang dikatakan tamakun ada kesempatan membayar zakat, di samping hartanya hadir, mustahiknya ada, pun sudah datang, ya, sudah sampai hutangnya. Artinya kita ngutangin orang lain dan sudah jatuh tempo harus dibayar, maka segera keluarkan zakat. Kecuali kalau hartanya belum ada. Bin naqdin au aradi tijaratin, baik itu berupa emas perak ataupun barang dagangan. Ma'a qudratin ala istifai, serta ada kemampuan untuk melunasinya, untuk membayarnya. Ya. Jadi atau sebaliknya, dia punya utang. Nah itu ketika dia punya utang dulu yang harus dia bayar.
Hutang dulu yang harus dia bayar. Dan itu ada kemampuan dia untuk membayar. Bi an kana ala mali'in hadirin bazilin, di mana dia tergolong orang yang kaya, yang ada dan bisa memberikannya. Ya. Jadi seseorang yang punya hutang dengan kita wajib membayar zakat ketika orang itu ada kemampuan untuk membayar hutangnya kepada kita. Itu maksudnya. Ya. Kita pokoknya harta kita yang ada di luar, yang di tangan orang, itu dihitung untuk dikeluarkan zakatnya. Manakala hartanya belum ada dan itu sudah masuk nisab dan haul, maka bila sudah jatuh tempo hutangnya dan dia ada kemampuan untuk membayar hutang, maka orang itu membayar hutang kepada kita dan kita bayar zakatnya. Au jahidin alaihi bayinatun, atau ada orang ingkar tapi dia punya saksi. Orang itu ingkar, ente punya utang mana? Bayar dong utangnya. Mau bayar zakat nih. Ya. Dia bilang, utang apaan? Gue mau pernah ngutang. Ane punya bukti. Nih, kwitansinya, nih catatannya. Ada. Nah, kayak gitu. Itu namanya dia punya peluang untuk membayar, menuntut untuk membayar hutangnya. Au ya'lamahu, au yu'limuhul qadi, atau hakim yang beritahunya kepadanya, dikasih tahu sama hakim bahwasanya dia benar punya hutang. Au qadara huwa ala khalasihi, atau ia mampu untuk menyelamatkan hutangnya. Dia punya kemampuan. Wah, gimana ente ingkar nggak mau bayar hutang? Ya. Nah, dia saksi kagak ada. Saksi nggak ada. Ya. Bukti nggak ada. Ya. Untuk menyatakan bahwa dia punya utang. Tapi dia mampu untuk bisa menyelamatkan hutangnya itu. Ya, dia punya kemampuan. Apakah dia ancam ataupun lain sebagainya, itu termasuk. Fayajibu ikhraju zakati fil hali, maka wajib mengeluarkan zakat pada seketika itu. Jadi wajib keluarin zakat saat itu juga. Wa illam yaqbidhu, meskipun dia belum menerima uangnya. Di annau qadirun ala qabdihi, karena dia ada kemampuan untuk membayarnya. Jadi yang namanya zakat bila mana
seseorang wajib segera membayar zakat bila diliputi 3 perkara, hartanya ada, mustahiknya ada, kalaupun hutangnya sudah jatuh tempo yang harus dia minta dan dia ada kemampuan untuk menagih hutangnya itu. Nah, kalaupun dia ingkar, orang yang hutang itu kepada kita ingkar, maka kita bisa menunjukkan bukti-buktinya. Amma iza ta'azara istifa'uhu bi'isyarin aw mutlin ghaibatin aw juhudin wala bainata fa maghsubin fala yalzamul ikhraju illa in qabadahu. Adapun kalau uzur membayarnya karena sulit atau ditunda-tunda atau gaib atau ingkar dan tidak ada saksi, maka seperti harta rampasan tidak wajib dikeluarkan kecuali kalau dia sudah menerimanya. Sama juga tuh, kita punya harta dirampas sama orang, itu masih hak kita. Itu punya harta dirampas sama orang, itu masih hak punya kita. Berarti hitungannya adalah bila ditotal dengan harta kita yang diambil, itu bisa kena zakat. Tapi kalau yang dirampas, kalau balik dia bisa keluarkan. Kalau nggak balik ya sudah. Kewajibannya membayar manakala sudah di tangan kembali baru. Wa tajibu zakatu fi maghzubin wa dhalin. Zakat itu wajib pada harta yang dirampas dan hilang. Lakin la yajibu daf'uha illa ba'da tamakkunin ya'u bi'audi ilaih. Akan tetapi tidak wajib membayarnya kecuali kalau setelah ada kesempatan untuk kembali kepadanya. Jadi kalau harta yang hilang, yang dirampas, itu pada prinsipnya wajib dizakatin. Punya uang 100 juta hilang, wajib zakat. Kalau balik duitnya, ya kalau balik. Kalau nggak balik ya udah nggak. Ya. Kalau dia balik, warin. Walau asdaqaha nisaba naqdin wa in kana fi zimmati aw saimatan muayyanah zakat hujuban. Kalau ada seorang suami membayar mas kawin emas dengan nisab dari ukuran emas perak, meskipun hutang atau binatang ternak, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Orang nikah ngasih mas kawinnya emas seberat 100 gram, wajib dikeluarkan zakatnya, itu perempuan. Iza tamma haulun minal isdaq, bila mana telah sempurna 1 tahun dari maharnya. Jadi ngutang, orang nikah mas kawin emas 100 gram ngutang, udah gede ngutang, ya. Jadi saking calonnya pengen, saya minta emas 100 gram ya, gitu. Dipenuhin, jangankan 100 gram, sekilo gua kasih, tuh, ya, nggak udah 100 gram aja, oh gitu, ya udah, tapi ngutang ya, nah, ngutang, ya udah nggak apa-apa yang ngutang, yang penting 100 gram, mudah. Nah, ketika itu, ya wajib ya, dikeluarkan zakatnya kalau sudah sempurna 1 tahun.
Jadi kalau sudah sembuh 1 tahun tuh, keluarin zakatnya dari mas kawin itu. Walaupun belum dibayar juga. Wa illam taqbidhu, meskipun tuh istri belum menerimanya. Belum menerimanya. Wajib bayar zakat. Walau wati'aha, dan si suami belum menidurinya. Tuh, ya, wajib. Lakin yushtaratu in kana naqdu fi zimmati imkanu qabdihi bikauni musiron hadiran. Angkat tetapi emas yang bersifat hutang ada peluang untuk menerimanya di mana suaminya itu kaya dan ada. Jadi orangnya memang bisa dipegang omongannya, emang orang kaya. Orang miskin tukang becak, ya minta mas kawin 100 gram, ya sih, ya boro-boro, ajar setoran aja kagak nyampe. Tuh. Jadi kalau dia bukan orang kaya, udah tolak, mertuanya tolak. Mas kawin berapa? 100 gram emas. 100 gram. Ya. Kerjaannya itu apaan? Ya saya utang lantung aja. Ya. 1 gram utang, kerjaan utang lantung dapat dari mana? Udah deh, yang macam-macam. Udah tolak tangan. Itu ya. Itu mengenai masalah zakat. Summa qala tanbihun al-azhar wallahu a'lam bissawab. Apa nih? Wabayan zalika ya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Waqad zakara al-ulama'u rahimahumullah litaubati syara'itu la budda minha. Para ulama telah menyebutkan bahwa taubat itu mempunyai syarat-syarat yang mau tidak mau harus dipenuhi. Jadi taubat ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Manakala kita punya dosa, jangan biarkan dosa itu. Obatin, tapi ada syarat-syaratnya. Jadi bukan sekedar ucapan astagfirullah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Enggak begitu. Itu bukan taubat namanya. Ya, ada syarat-syaratnya. Wala tatimu taubatu illa biha. Taubat tidak akan sempurna kecuali dengan syarat-syarat ini. Baru sempurna. Waya salah satu dan dia ada 3. Syaratnya 3. Al-awalu an-nadamu bil qalbi ala dzunubi sabiqati salifati. Yang pertama menyesal di hati atas dosa yang telah lalu. Jadi syarat taubat yang pertama nyesel dulu. Nyesel banget. Ya. Atas dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Ingat, menyesal itu akan timbul ketika kerugian seseorang telah ia rasakan, baru nyesel.
Manakala ada peluang, tapi dia tidak ambil, akhirnya dia rugi, atau nyesel di situ hadir. Ya. Begitu juga, manakala seharusnya dia dapat rahmat Allah, tapi karena dia berdosa, belum bertobat, akhirnya dia nggak dapat rahmat Allah. Tuh. Karena kata Sayyidina Umar, "Ma nazalal bala illa bizambin, wa ma rufi'a illa bitaubah." Bala musibah tidak akan turun kecuali karena ada dosa. Ya, bala musibah nggak akan turun kecuali karena ada dosa. Karena ada dosa maka bala itu akan turun. Wala rufi'a illa bitaubah. Dan bala musibah itu tidak akan berhenti, nggak akan diangkat kecuali dengan bertobat. Kalau bertobat baru diangkat bala musibah. Nah dalam hal ini kita pun merenungkan agar timbul penyesalan bahwa dosa-dosa yang telah dilakukan ternyata ya, menjauhkan dari rahmat Allah. Gitu. Nyesel saya, gara-gara mulut saya tidak bisa saya jaga, saya nyesel. Gara-gara mulut saya, akhirnya apa? Pahala saya diambil sama orang. Karena ngomongin orang, maka pahala kita diambil, hilang, rugi. Ya Allah. Harusnya kalau saya mengerjakan ini saya dapat nih. Tapi karena saya ngomongin orang, dosa, hilang pahala saya. Nyesel saya. Nah, betul. As-sani al-iqla'u 'ani dzambi. Yang kedua, mencabut dosa itu. Yang kedua, cabut, berhenti. Ma'nau anda yatuba min zambin wa huwa muqimun 'alaihi wa mulazimun lahu. Artinya dia tidak akan bertobat dari dosa sementara dia masih terus berbuat dosa. Jadi berhenti. Jangan tobat tapi masih kerja juga. Main judi kalah tobat. Kalah bertobat, tobat. Kalah. Kalah berapa? Ya kalah 300.000. Ini gue tambahin lagi. Gitu. Ya kali balik untung gitu. Oh gitu. Iya, nah, ya udah dah. Itu namanya belum berhenti. Ya. Wasalisu al-azmu ala an la ya'uda ala zunubi ma'asha. Yang ketiga, berencana tidak mengulangi dosa selama ia hidup. Yang ketiga, rencana. Ya. Tidak akan ulangi lagi. Ya. Jadi, dalam bertobat begitu. Sebutin tuh. Ya. Sebutin. Ya Allah, dosa dari mulut saya ini telah menyebabkan hamba jauh dari rahmat-Mu. Ya Allah, dosa dengan mata ini menyebabkan hamba jadi terkena murka-Mu. Ya Allah, dengan dosa tangan hamba ini menyebabkan hamba jadi jauh dari rahmat-Mu. Ya Allah, karena kaki ini, sebut itu. Dan saat ini pula ya Allah, hamba akan berhenti, tidak akan mengulangi lagi. Dan hamba juga tidak akan mengulangi kembali dosa-dosa yang sudah hamba lakukan. Itu.
ngomong. Jadi tobat begitu, kayak orang sakit, ya, giliran sakit punya asam urat, giliran makan emping, embet, tuh yang embet banget. Nah, udah selang beberapa hari ditawar lagi, mau emping enggak? Kadang-kadang, tuh ya. Nah itu memang nggak ngulangin lagi namanya. Ya. Bahkan nyeselnya udah terasa ketika sakit. Aduh. Kenapa? Ini tadi makan emping kelupaan. Aduh, nyesel dah. Nah, akhirnya harusnya dia bisa berangkat, nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan. Begitu juga dosa. Ketika dia sudah berbuat dosa, harusnya dia dapat kesempatan ridho Allah, dia nggak dapat, nyesel. Wa hadhihi salasu la budda minha fi taubati min adz-dzunubi allati takunu bainal 'abdi wa bain rabbih. Dan ketiganya ini harus ada di dalam taubat dari dosa yang antara hamba dan Tuhan. Di dosa antara hamba kepada Tuhannya, tiga ini harus ada. Kita punya dosa, bohong, tuh, obatin. Ya. Ria, pengen dilihat, obatin. Ya Allah, gitu ya. Ujub, bangga, obatin. Sombong, obatin. Suuzon, obatin. Semuanya obatin. Jangan dibiarin itu dosa. Wa yuzadu 'alaiha syartun rabi'un fi dzunubi allati takunu bainal 'abdi wa baina ghairihi min 'ibad. Ditambah lagi syaratnya yang keempat, dosa yang antara hamba dengan yang lainnya. Nah, kalau syarat keempat, tambah lagi syaratnya. Kalau kita punya dosa dengan orang lain, tambah lagi syaratnya yang keempat. Jadi tiga itu nyesel, berhenti dan tidak mengulangi dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada orang lain, tiga ditambah lagi yang keempat. Apa? Meminta maaf atau mengembalikan harta yang kita ambil. Wa bayanu zalika annahu in zalama ahadan minal adamiyyin fi nafsin aw 'irdin aw malin wajaba 'alaihi an yarudda haqqahu ilaihi bi tamkinihi min al-qisasi fil mazalimin nafsiyati. Seandainya dia menzalimi seseorang, baik pada dirinya, harta, kehormatan dan hartanya, maka wajib mengembalikan haknya dengan mempersilakan untuk mengkisosnya pada diri yang dizalimi. Jadi kalau tambah lagi dia berbuat zalim sama orang lain, ya, maka itu dia wajib mengembalikan haknya. Contoh, orang pernah kita tabok sampai merah, tabok merah tuh. Nah, orang yang kita pukul dengan tiada hak itu dia nggak ridho. Saya nggak ridho karena saya dipukul dengan cara seperti ini. Nah, langsung tuh berasa dia. Nah, itu dia harus minta maaf. Minta maaf. Bagaimana minta maafnya? Mempersilakan untuk membalas kembali. Ya. Kalau
terkait dengan jiwa itu minta dikisos dibalikin lagi. Mohon maaf. Kayak Nabi. Nabi ada sahabat yang kena cambuk ketika naik kuda. Ya, itu kena. Nabi tanya, siapa yang kena? Silakan. Nabi, saya ya Rasulullah. Saya menerima untuk dikisos. Silakan. Kasih cambuk, cambuk saya. Nabi buka baju, Nabi siap dicambuk. Itu terkait fisik orang. Nah, begitu juga kita. Kalau nyakitin orang fisiknya, ya, nah itu kita wajib ya diminta untuk balas lagi. Pukul saya lagi. Karena Anda telah saya pukul dan saya minta Anda pukul saya lagi. Itu biar imbang. Atau kalau tidak ya saya minta maaf atas kesalahan Anda, saya. Tapi kalau Anda minta membalas saya terima. Silakan pukul lagi. Begitu. Jangan pakai nggak bisa dong. Kan saya sudah minta maaf, masa Anda mau mukul saya lagi? Kan saya sudah minta maaf. Ya kalau dibalikin, gua kagak terima. Enak banget cuma minta maaf doang. Sakitnya di sini. Itu, ya udah. Ya. Secara hukum wajib. Waradil mazalimil maliyati. Mengembalikan harta yang zalim. Harta orang kita ambil, balikin. Tambah lagi tuh. Balikin, jangan nggak dibalikin. Uangnya, ya, motornya, HP-nya, balikin. Wa talabil halali fil mazalimin ardiyati. Dan meminta kehalalannya pada kehormatan yang telah dizalimi. Kalau orang itu kehormatannya dizalimi karena kita bicarakan aibnya, kita hina, minta maaf. Mohon halalnya. Mohon ridhonya. Saya sudah menyakiti Anda. Sudah menganiaya, mencemarkan nama baik Anda. Mohon diberi maaf yang sebesar-besar. Minta maaf. Nah, itu namanya tobat kepada orang lain. Di samping yang 3 tambah yang 4.
wa alaihi biznu jahdihi fi dzalika hasba imkanihi. Maka dia harus bersungguh-sungguh semampunya untuk melakukan itu. Ya, jadi harus berusaha tuh. Jangan biarkan dosa kepada Allah sudah selesai. Tapi kalau kepada manusia harus diselesaikan dulu. Jangan sampai dia tidak bisa menyelesaikan. Wa kadzalika yajibu alai iza tabah min tarki syai'in minal fara'idil lazimati kas-salati wa zakati an yatadarraka ma fatau min zalika bil qada'i hasbal istita'ati wal imkan. Begitu juga wajib apabila ia bertobat meninggalkan sesuatu yang wajib seperti sholat, zakat untuk mengerjakan kembali apa yang telah luput dari itu dengan cara diqada baik semampu mungkin. Jadi kalau dia ninggalin dosa kewajiban, ninggalin sholat, ya, ninggalin zakat itu wajib diqada. Nggak cukup cuman istighfar doang, minta ampun. Ada orang berpemikiran begitu. Kalau sudah meninggalin sholat, ya sudah cukup tobat aja. Ya. Cukup tobat, nggak perlu diqada lagi. Nah, itu salah pemahamannya, tidak tepat. Karena bertentangan dengan hadis Nabi. Man nama au nasiya an sholatin sholli idza zakarha. Siapa orang yang tertidur ataupun kelupaan meninggalkan sholat, maka lakukanlah sholat ketika dia ingat. Jadi membayar qada itu tetap wajib. Ninggalin sholat wajib bayar qada. Jadi jangan dibiarkan tuh qada. Sholat ditinggalin nggak dibayar qada. Wajib bayar qada. Ya. Summa qala fa iza tabal 'abdu min dhunubihi wallahu a'lam bis-shawab. Hadirin jemaah, ada maklumat undangan, yaitu malam ini habis isya undangan haul Bapak almarhum Bapak Nisan. Almarhum Bapak Nisan, keluarga besarnya Saudara Enda mengundang untuk hadir acara haul di rumah almarhum Bapak Nisan. Rumahnya di sini ya, yang rumah ikan dulu. Pas tikungan. Kita jawab, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Kami mengucapkan jalali dengan karam wa azam sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.